Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami anggota dari kelompok G yang beranggotakan saya sendiri Diawanti, kedua Fikri Syahputra Muhtar, ketiga Namira Ismi Tirana, dan keempat Rizky Adi Saputra. Prodi Sistem Informasi FTKI. Untuk mata kuliah Geoinformatik R01 Project Ujian Tengah Semester. Dengan dosen pengampu Ibu Ratih Titi Komalasari, STMM, Universitas Nasional. Untuk pembagian pengerjaan tugas, saya sendiri Diawanti membuat peta titik gempa visualisasi 3D. Fikri Syahputra Muhtar mencari data titik gempa wilayah Jepang di website earthquake.usgs.gov. Untuk Namira Ismi Tirana mencari data DEM untuk visualisasi 2 dimensi dan 3 dimensi di earthexplorer.usgs.gov. Untuk Rizky Adi Saputra membuat peta titik gempa visualisasi 2 dimensi. Dan semua anggota kelompok menginput semua data titik gempa dan peta yang sudah dibuat di ArcGIS dan ArcSyn ke Word. Data titik gempa yang kelompok kami pilih yaitu di negara Jepang. Dengan alasannya, Jepang merupakan negara yang sering mengalami gempa bumi menurut United States Geological Survey. Jepang memiliki data seismik paling padat dibandingkan negara lain di bumi. Selain ini, Jepang terletak di garis Ring of Fire. Berdasarkan National Geographic, Ring of Fire adalah jalur sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan banyaknya gunung berapi aktif. 75% gunung berapi yang ada di bumi terletak di Ring of Fire. Jumlahnya lebih dari 450 gunung berapi. Aktivitas vulkanik juga merupakan faktor pemicu gempa bumi. Selain itu, Ring of Fire merupakan pertemuan dari beberapa lempeng bumi. Lempeng bumi selalu mengalami pergerakan. Ketika lempeng bumi bergerak dan bertabrakan satu sama lain akan menyebabkan gempa bumi. Untuk 4 titik yang digunakan di sini yaitu Chichibu, Tsuchiura, Fujinomiya, dan Ohara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fikri Syahputra Muhtar. Baik, yang pertama yaitu download data titik gempa wilayah yang akan dibuat peta visualisasi 2D dan 3D pada website www.usgs.gov/natural hazard/earthquake hazard/earthquakes, lalu pilih search earthquake catalog. Yang kedua, pilih data untuk jangka waktu selama 30 hari. Pilih custom untuk wilayah yang akan diambil datanya dengan klik draw rectangle on map. Untuk output option, pilih format CSV, lalu klik search. Lalu pilih 4 titik pada wilayah tersebut. Di sini wilayah yang dipilih yaitu pada bagian Jepang. Lalu klik use this region. 4 titik ini berada di antara Chichibu, Tsuchiura, Fujinomiya, dan Ohara. Kemudian data titik gempa di Jepang sudah terdownload. Yang kelima, buka aplikasi ArcGIS untuk membuat peta titik gempa, lalu add data titik gempa yang sudah di-download sebelumnya, klik add. Lalu atur titik display X dan Y data dengan klik kanan pada data query, lalu pilih X field dengan longitude dan Y field dengan latitude. Klik edit, pilih geographic coordinate system, pilih world, lalu pilih WGS 1984. Kanan pada data query 14, pilih properties, akan tampil layer properties, pilih simbologi, kemudian di sini dipilih multiple attributes, kemudian pilih color scheme yang diinginkan, lalu tambahkan values dengan klik add all values. Lalu spesifikasikan color scheme tiap nilai dari titik gempanya. Lalu ubah keterangan label dengan menambahkan SR setelah angka, kemudian klik OK. Kemudian spesifikasikan simbol size tiap nilai dari titik gempanya. Kemudian klik OK. Setelah spesifikasi color scheme dan simbol, klik apply dan klik OK.
Berikut ini hasil dari pengaturan color sim dan simbol data titik X dan Y yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, kemudian tambahkan base map untuk menunjukkan secara spesifik wilayah dari titik gempa tersebut. Di sini dipilih map terrain with labels, lalu klik add. Dan berikut ini adalah hasil dari base map yang telah ditambahkan dengan ditambahkan legenda dari peta tersebut, lalu North Arrow, Scale Bar, dan Scale Text. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Namira. Di sini saya mencari data DEM untuk visualisasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Caranya download data DEM dengan formatif di website http earthexplorer.usgs.gov. Untuk pembuatan peta visualisasi 2 dimensi dan 3 dimensi untuk penentuan 4 titik tersebut masih sama ketika mendownload data titik gempa sebelumnya. Kemudian ke bagian dataset, pilih digital elevation, lalu pilih SRTM dan pilih SRTM1 Arch Second Global. Lalu ke bagian result, pilih resolusi gambar yang bagus. Di sini pilih data yang pertama atau paling atas. Download data dengan formatif yaitu Geotiff 1 Arch Second. Tahap 16. Lalu buka aplikasi ArcGIS, lalu tambahkan data DEM dengan klik kanan pada layar, lalu add data dengan data DEM yang sudah di-download dengan formatif, lalu klik add. Tahap 17. Kemudian crop bagian dari data DEM yang akan dibuat visualisasi 2D dan 3D dengan klik kanan lalu pilih draw. Tahap ke-18. Kemudian pilih bagian yang akan di-crop. Selanjutnya, klik kanan pada data DEM pada bagian Table of Content, lalu pilih data dan klik Export Data. Tahap ke-20, lalu akan tampil Export Data. Setting yang ada jangan diubah. Yang diubah hanya pada bagian lokasi penyimpanan file tersebut. Kemudian, pilih Yes untuk ekspor data ke map menjadi layar. Lalu data bertambah ke bagian Table of Content, unchecklist data yang pertama, sehingga yang di checklist hanya data yang nama tiff1.tiff dan data DEM sudah di crop. Kemudian cari tool Project Raster. Setelah itu, isi bagian input raster dengan data DEM yang sudah di crop sebelumnya. Lalu isi bagian output raster dataset untuk lokasi penyimpanan hasil data yang telah dibuat. Pada bagian output, koordinat sistem isi dengan WSG 1984_zoom_zone_50s. Lalu hasil data tersebut akan muncul di bagian Table of Content dengan nama raster clip. Ulangi proses untuk raster clip kedua seperti yang sebelumnya. Isi bagian input raster dengan data DEM yang sudah di crop sebelumnya. Lalu isi bagian output raster dataset untuk lokasi penyimpanan hasil data yang telah dibuat. Pada bagian output, koordinat sistem isi dengan WSG_1984_UTM_zona_50s. Lalu hasil data tersebut akan muncul di bagian Table of Content dengan nama raster 1 clip. Kemudian remove data raster clip yang pertama. Cari tool raster to tin, lalu pilih raster 1_clip dengan output tin yaitu lokasi penyimpanan hasilnya. Untuk Z tolerance, isi dengan 1, max number point 1.500.000 dan Z factor 1.
Kemudian ke bagian environment, ke bagian processing, extend, pilih data same as layar raster 1 underscore clip. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Diawanti. Lalu data tin sudah berhasil dibuat dan akan tampil hasilnya di table of content. Kemudian tambahkan dengan legenda dari peta tersebut, lalu node arrow, scale bar, dan scale text. Lalu buka add scene, kemudian add data dengan klik kanan di scene layers. Lalu pilih data raster 1 underscore clip underscore raster tin. Lalu klik add. Kemudian data visualisasi 2 dimensi dan 3 dimensi sudah berhasil dibuat. Untuk lokasi yang digunakan yaitu wilayah Jepang. Berikut adalah lokasi penyimpanan dari semua data titik gempa visualisasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Berikut di bawah ini adalah hasil dari visualisasi peta 3 dimensinya. Dan yang satu ini adalah peta visualisasi 2 dimensinya untuk titik gempa yang ada di wilayah Jepang. Sekian dari kelompok kami yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.